Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratno Wulandari. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen pelatihan dakwah. Manajemen pelatihan dakwah atau manajemen dakwah itu sendiri adalah suatu perangkat atau organisasi dalam mengolah dakwah agar tujuan dakwah tersebut dapat lebih mudah tercapai sesuai dengan hasil yang diharapkan. Nah, kemunculan manajemen pelatihan dakwah didasari oleh perubahan peradaban manusia yang semakin maju, khususnya dalam sumber daya manusia dengan sesuai kebutuhan manusia itu sendiri. Dengan contoh pada PowerPoint Zero, banyak menggunakan teknologi dakwah. Kemudian menurut pelatihan dakwah, merupakan alat untuk memperbaiki penampilan kemampuan dai atau organisasi dakwah dengan harapan memperbaiki performa organisasi dalam dakwah itu sendiri. Jadi pada zaman sekarang ini adalah menggunakan teknologi untuk berceramah atau berpidato di sosial media. Kebanyakan seperti itu. Kemudian perencanaan ada beberapa dasar-dasar, yaitu perencanaan, pelatihan, pelaksanaan, pengevaluasian, serta laporan dakwah. Kesimpulannya yaitu tujuan akhir dari pelaksanakan dakwah adalah untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dai sehingga mereka lebih profesional dalam melaksanakan tugas dan sesuai dengan standar dakwah yang sudah ditentukan oleh suatu organisasi atau lembaga dakwah itu sendiri. Yang kedua adalah perencanaan pelatihan dakwah. Pada tahap ini, perencanaan pelatihan dakwah adalah meliputi susunan materi dakwah yang akan disampaikan kepada mat'u atau pendengar, dan juga membuat susunan acara yang akan dilakukan mulai dari awal acara hingga akhir acara tersebut. Selanjutnya yaitu perencanaan pelatihan dakwah atau manajerial aktivitas kelompok. Ada dua cara, yaitu pengumpulan sumber daya dengan segala bentuk fasilitas dakwah dan orientasi kemanfaatan sumber daya secara maksimal dalam manajerial itu sendiri. Ada takdim, tanzih, tansih, yaunbih. Dengan ini ada planning, organization, controlling, actualing, dan evaluasi. Perencanaan dilakukan sebelum melakukan dakwah atau melakukan kegiatan itu sendiri, dan harus ada perencanaan supaya menjadi dakwah yang baik dan sesuai harapan kita semua. Kebutuhan pelatihan dakwah bermacam-macam, tergantung pada sifat pekerjaan dan orang yang harus melaksanakan pekerjaan itu. Pada umumnya, pekerjaan itu menyangkut keterampilan, sikap, dan pengetahuan pada dai kepada mat'unya. Yang ketiga adalah pengorganisasian pelatihan dakwah. Pengorganisasian pelatihan dakwah yaitu suatu pengumpulan orang-orang atau kelompok yang mempunyai tujuan sama dan ingin menjadikan organisasi itu maju serta jaya dengan kebersamaannya. Organisasi adalah suatu kelompok orang dalam suatu wadah untuk tujuan bersama. Dalam ilmu sosial, organisasi dipelajari oleh periset dari berbagai bidang ilmu, terutama sosiologi, ekonomi, politik, dan manajemen. Pengorganisasian ada beberapa langkah. Satu yaitu yang tersusun atau arah. Arah pelaksanaan rencana ada dua, yaitu struktur organisasi dan aspek pengorganisasian. Yang dimaksud di sini adalah dibutuhkannya karena harus adanya ketua atau pemimpin yang akan menjalankan suatu organisasi tersebut. Aspek yang dimaksud adalah aspeknya yang mencakup bentuk-bentuknya yang dituntut untuk profesionalisme menjadi tiga, yaitu keterampilan teknis dalam melaksanakan organisasi, keterampilan dalam melakukan hal-hal pribadi, dan yang terakhir yaitu melakukan keterampilan yang terkonsep. Pengorganisasian dakwah. Tahap ini merupakan tahap yang dimana segala anggota penyelenggara acara berkumpul bersama dan saling bekerja sama, harapan dan tujuan itu bisa tercapai dan sukses. Suatu fungsi perkumpulan atau wadah bagi sekelompok orang yang bekerja sama. Fungsi organisasi juga dapat dinikmati oleh anggotanya. Di antara fungsi organisasi yaitu fungsi organisasi yang terakhir adalah untuk memberikan pengetahuan dan mencerdaskan pada tiap-tiap anggotanya. Yang terakhir yaitu akulturasi atau pergerakan pelatihan dakwah. Pergerakan dakwah merupakan di mana segala anggota yang terlibat menjalankan tugasnya masing-masing sesuai dengan perencanaan kegiatan yang telah dibuat bersama-sama. Kemudian, menurut Habib Idrus, dakwah sendiri memiliki 4 metode, yaitu dakwah fardiyah, yaitu dakwah yang seorang kepada orang lain dengan jumlah sedikit. Kedua, dakwah ammah, yaitu dakwah yang dilakukan seorang dengan lisan yang ditujukan kepada banyak orang yang dimaksudkan untuk menanamkan pengaruh dengan cara ceramahnya itu.
Yang ketiga yaitu dakwah bilisan, yaitu penyampaian secara lisan melalui ceramah dan komunikasi langsung dengan objek dakwah. Keempat, dakwah bilhal, yaitu melalui perbuatan. Ini bisa dilihat dari bagaimana cara Nabi Muhammad menyampaikan dakwahnya. Akulturasi pelatihan dakwah ada 3 cara, yaitu pembukaan, proses pelatihan, dan penutup. Pelatihan adalah peran penting yang ada dalam proses dakwah, karena dalam pelatihan seseorang dituntut untuk melakukan teknik pelatihan dasar, yaitu edukatif dan teknik administratif. Kedua teknik ini sangat bersangkutan. Kemudian setelah memenuhi teknik adalah sasaran atau peran yang fungsinya menjadi tolak ukur untuk menjadikan pelatih dakwah ini sukses. Dan dalam pelatihan ini digunakan beberapa teknik agar melaksanakan dakwah ini bisa baik dan sesuai dengan harapan kita bersama. Metode yang digunakan dalam pelatihan dakwah ini sangat banyak, di antara lain adalah sosial media, visual, radio, kertas koran, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah media atau media pelatihan dakwah yang digunakan pada zaman PowerPoint Zero adalah dai berharap mat'u mudah memahami apa yang ia jelaskan melalui media sosial atau sosial media tersebut, misal dengan YouTube, Facebook, televisi, kertas koran, maupun bertatap muka langsung dengan mat'u. Sekian yang bisa saya sampaikan, mohon maaf apabila ada salah. Akhirul kalam, Allahu wafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang evaluasi pelatihan dakwah guna memenuhi tugas ujian akhir semester pada manajemen pelatihan dakwah. Evaluasi pelatihan dakwah. Menurut Munir dan Wahyu, bahwa evaluasi dakwah adalah meningkatkan pengertian manajerial dakwah dalam sebuah program formal yang mendorong para manajer atau pemimpin dakwah untuk mengamati perilaku anggotanya. Lewat pengamatan yang lebih mendalam, akan dihasilkan melalui saling pengertian di antara kedua belah pihak, antara satu dengan yang lainnya. Kemudian, saya akan menjelaskan pengertian lain dari evaluasi pelatihan dakwah itu sendiri. Evaluasi pelatihan dakwah berarti penentuan kemajuan pelatihan dakwah dengan tujuan yang telah ditentukan. Evaluasi pelatihan dakwah merupakan suatu usaha untuk memperoleh informasi tentang hasil dari suatu program pelatihan dakwah. Evaluasi dalam setiap kegiatan memiliki nilai penting, karena dengan evaluasi kita dapat menentukan nilai atau manfaat dari kegiatan yang telah kita lakukan melalui informasi yang diperoleh. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi apa saja yang ada di evaluasi pelatihan dakwah. Yang pertama, mendapatkan dan menganalisis informasi untuk mengetahui pencapaian tujuan jangka pendek dan jangka panjang pelatihan dakwah itu sendiri. Yang kedua, menemukan bagian pelatihan dakwah mana yang berhasil mencapai tujuan dan bagian mana dari pelatihan dakwah yang kurang berhasil, sehingga dapat dibuat langkah-langkah perbaikan di masa yang akan datang. Ketiga yaitu untuk mengetahui program latihan terhadap efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas di lapangan. Keempat, memberi kesempatan para peserta yang menyumbang saran dan penilaian terhadap program yang telah dijalankan. Yang kelima, untuk mengetahui tingkat perubahan sikap serta tingkah laku peserta didik. Yang terakhir atau yang keenam adalah untuk menjadi alat pembantu dalam proses pelatihan dakwah itu sendiri. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salahnya mohon maaf. Akhirul kalam, Allahu wafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.